Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Oke, dalam kesempatan kali ini, dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mata kuliah metode numerik pada bahasan bab 5 pencocokan kurva. Jadi pencocokan kurva atau curve fitting, salah satu bahasan di dalam metode numerik. Nah, perhatikan tabel berikut. Anggaplah tabel ini adalah hasil pengukuran yang kita lakukan di laboratorium dengan titik-titik pengukuran 5, 10, 15, 20 sampai dengan 35 dengan hasil 40 sampai 22. Anggaplah ini titik diskrit. Nah, kita dapatkan titik ini dan kita anggap cukup. Kemudian bagaimana kita ingin menentukan nilai X sama dengan 17. X sama dengan 17, kira-kira Y-nya berapa? Atau X sama dengan 28, kira-kira Y-nya berapa? Nah, kita menentukan nilai-nilai di antara nilai-nilai diskrit ini tanpa harus melakukan pengukuran kembali. Di dalam metode numerik, kita gunakan yang namanya pencocokan kurva atau curve fitting. Nah, yang secara sederhana, kita melakukan dua hal. Yang pertama adalah mencari bentuk kurva. Nah, mencari bentuk kurva yang mewakili atau merepresentasikan data ini, data diskrit yang kita miliki. Nah, apakah itu bentuknya linear, kuadratik, kubikal, atau mungkin sinusoidal, itu mungkin saja seperti itu gitu kan. Nah, pendekatannya kita lakukan pertama mencari bentuk kurva yang mewakili ini, yang merepresentasikan data-data ini. Nah, setelah kita dapatkan bentuk kurva yang pada intinya adalah mencari bentuk persamaan itu sendiri, baru kita mengestimasikan. Jadi bentuknya fx sama dengan sekian-sekian. Nah, sudah dapat fx sekian-sekian, dapat kurvanya, kemudian baru kita bisa mengestimasi nilai pada titik x sama dengan 17, 28, itu bisa kita tentukan gitu loh dengan pencocokan kurva ini. Nah, pencocokan kurva sendiri itu ada dua yang sering kita gunakan. Pertama adalah interpolasi, kemudian kedua adalah regresi. Nah, untuk interpolasi ini adalah pendekatan atau membentuk kurva, mencari bentuk kurva dengan melalui setiap titik data. Jadi kalau ada 7 titik data, seperti yang kita miliki ini, 7 titik data, jadi dalam interpolasi, semua titik-titik ini kita lalui. Jadi kalau XY ini direpresentasikan ke bidang kartesius, XY 5,40 sampai 35,22, nah itu dengan interpolasi dihubungkan semua titiknya. Mencari persamaan kurva yang merepresentasikan setiap titiknya. Dengan melalui setiap titiknya. Itu interpolasi. Karena apa? Karena data yang kita memiliki data yang kita punya, data diskrit yang ada itu yang kita dapatkan itu memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Jadi noise-nya kecil, galatnya kecil, jadi bisa diabaikan. Makanya tidak masalah kita lalui setiap titiknya. Karena kita yakin titik itu hampir dekat sekali dengan titik yang sebenarnya. Dengan titik real, dengan titik eksak. Nah, makanya kita lalui setiap titik. Nah, kemudian yang kedua, regresi. Nah, regresi ini berbeda dengan interpolasi. Regresi, data yang kita punya itu punya galat yang besar, punya noise yang banyak, jadi simpangan yang lebar. Jadi antara titik data, titik pengukuran dengan titik real yang seharusnya ada gitu loh. Misalnya dengan katakanlah pengukuran resistor dengan resistansi berbeda-beda didapatkan tegangan yang berbeda-beda gitu kan. Misalnya resistansi 1 tegangan 10, resistansi 2 tegangan 15. Harusnya kayak gitu, tapi hasil pengukuran malah resistansi 1 misalnya 8, kemudian resistansi 2 hasilnya malah 7 gitu loh. Itu kan simpangan jauh sekali. Nah, makanya dengan regresi kita cukup mendekati data. Jadi di sini kita lihat sebaran datanya itu cenderung linier, membentuk pola linier.
Jadi membentuk pola linear. Jadi ada tren. Tren data itu linear. Maka cukup kita dekati polanya saja. Cenderungnya data ini kemana? Kecenderungan data kemana? Tanpa harus melalui setiap titik data ini. Nah, itulah perbedaan antara interpolasi dan regresi. Nah, pembahasan selanjutnya untuk interpolasi itu ada interpolasi linear, ada interpolasi kuadratik, ada interpolasi kubikal. Nah, ini interpolasi yang sederhana yang saya sebutkan pertama, yang 3 itu sederhana, yang sering kita temui. Nah, interpolasi lebih lanjut, kita gunakan interpolasi Lagrange, kemudian interpolasi Newton. Nah, interpolasi Lagrange dan interpolasi Newton. Nah, dari sini kita lompat lagi, jadi setelah 5, linear, kuadratik, kubikal, Lagrange, dan Newton. Nah, ada lagi pengembangan dari Newton, ditambah Gregory, jadi Newton-Gregory maju. Jadi ada interpolasi Newton-Gregory maju dan interpolasi Newton-Gregory mundur. Jadi total untuk interpolasi pendekatan pencocokan kurva menggunakan interpolasi ada 7 metode yang bisa kita gunakan, dari yang paling sederhana linear sampai yang paling kompleks, ya, interpolasi Newton. Kemudian ditambah satu pembahasan galat interpolasi. Jadi ada 8 subbahasan di interpolasi. Kemudian untuk regresi kita hanya bermain di regresi linear, kemudian linearisasi persamaan, linearisasi persamaan non linear, kemudian yang ketiga adalah regresi polinomial. Nah, untuk linearisasi, jadi meliniarkan, melanjarkan. Jadi bahasa baku linear itu adalah lanjar. Jadi bagaimana kalau fungsinya fungsi pangkat, fungsi eksponensial, kemudian fungsi pertumbuhan atau peluruhan, itu mau kita buat linear. Linear itu kan bentuknya Y sama dengan A X plus B. Ya kan? Y sama dengan AX plus B. Nah, jadi bentuk-bentuk itu kita linearkan. Jadi untuk regresi ada 5 saja. Regresi linear, kemudian linearisasi terdiri dari 3, pangkat, eksponensial, dan peluruhan. Kemudian yang terakhir adalah polinomial. Oke, kita langsung masuk saja ke interpolasi. Nah, interpolasi nah yang paling umum digunakan adalah interpolasi polinomial. Interpolasi polinomial. Jadi dari titik-titik data tersebut kita cari persamaan polinomialnya. Kita cari persamaan polinomialnya dengan bentuk fx sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus sekian-sekian plus AN xn AN kali x pangkat n. Nah, dengan A0 sampai AN ini adalah parameter yang akan dicari. Nah, inilah perbedaan. Kalau di pencarian akar, yang kita tentukan adalah, yang kita cari adalah x, agar fx-nya 0. Tapi kalau di interpolasi, yang kita cari adalah A0 untuk mencari nilai fx. Berapa nilai fx? Nah, x-nya diketahui kalau di interpolasi. X-nya diketahui, yang kita cari adalah parameternya ini. Oke. Nah, n, jadi di sini kan sebenarnya x pangkat 0 ya. X pangkat 0 itu kan 1 kan. Jadi A0 kali 1 ya A0 gitu kan. Ini kan ini x pangkat 1, kemudian x pangkat 2, sekian-sekian, kemudian x pangkat n. Nah, ini adalah orde persamaan polinomial. Orde persamaan polinomial. Jadi ordenya adalah bilangan bulat, integer, bilangan bulat. Oke, nah untuk titik data n plus 1 itu hanya terdapat satu polinomial berderajat n. Jadi kalau kita punya data dengan jumlah data dengan jumlah titik data 7, otomatis ordenya adalah 7 dikurang 1 menjadi 6. Kan n plus 1. N plus 1. Jadi n plus 1 titik data hanya memiliki satu polinomial orde n. Nah, jadi kalau punya 7 titik data otomatis 6, kalau punya 4 titik data otomatis 3. Nah, yang kita bahas di awal ini, pertama, interpolasi linear. Linear itu polinomial orde 1, kemudian kuadratik, polinomial orde 2, kemudian kubikal, polinomial orde 3, yang menghubungkan 4 titik. Jadi 2 titik, 2 titik, 3 titik, kemudian 4 titik. Jadi bentuk grafiknya sudah sangat familiar.
Nah, kemudian kita lompat ke interpolasi linear. Sebenarnya interpolasi linear ini sudah pernah dibahas, sudah pernah kita gunakan dalam bab akar-akar persamaan, di mana ini adalah metode regula palsi atau false position regula palsi atau metode posisi palsu. Nah, jadi pendekatan yang kita gunakan pada metode posisi palsu ya ini pendekatan interpolasi linear, di mana terdapat sebuah grafik dengan dua titik data, titik pertama x0, fx0, kemudian titik yang kedua, kalau di sini titik E itu x1, fx1. Nah, yang ingin kita cari adalah jika kita ingin menentukan nilai x ini berapa fx-nya, di mana x ini berada di antara x0 dan x1. X0 dan X1. Nah, perhatikan di sini, dari hubungan kedua titik ini, didapatlah analisis geometrinya, terdapat sebuah segitiga. Kemudian kalau kita ingin menentukan nilai X yang di sini, C di sini, otomatis kita gambarkan lagi satu segitiga. Jadi terdapat dua segitiga A, B, C, dan A, D, E. Nah, dari kedua hubungan ini, dari kedua segitiga sebangun ini, terdapat hubungan di mana BC banding AB itu sama dengan DE banding AD. Sekali lagi, BC banding AB sama dengan DE banding AD. Nih. Di mana BC adalah F1. Jadi F1X ini maksudnya adalah polinomial orde 1 sebenarnya. Jadi merepresentasikan polinomial orde 1 F1. Jadi kalau F2 berarti polinomial orde 2 gitu loh. Ada literatur yang menggunakan P sebagai singkatan dari polinomial. Di polinomial P1. Jadi ada yang pakai P1X, P2X, PNX gitu loh. Nah, tapi di sini kita gunakan F1X atau FNX nanti. Oke, dari hubungan ini didapatlah persamaan interpolasi linear. Di mana interpolasi linear pada titik X, untuk interpolasi linear orde 1, X itu sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurang fx0 dibagi x1 min x0 dikali x min x0. Nah, ini sederhana sekali. Ya, kalau sudah paham metode regula palsi, otomatis tidak masalah mengerjakan ini. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini contoh soal ada 3. Pertama, fungsi fx sama dengan cos x. Kemudian yang kedua adalah fungsi len. Untuk soal nomor 2. Nah, langsung pertama, interpolasi linear, kita gunakan dua titik, x0, x1, kemudian tentukan nilai jika jika x sama dengan 5, cos x-nya berapa. Ya, jadi kalau nilai eksak kan gampang ya, tinggal mungkin pakai kalkulator, itu cos 0,5 dapat gitu kan. Tapi ini kita mencari menggunakan titik data yang ada. Nah, dari titik data ini kira-kira f 0,5-nya, cos 0,5 itu kira-kira berapa itu. Dari sini. Kemudian kita bandingkan dengan nilai sejatinya. Kita bandingkan dengan nilai sejatinya. Jadi membandingkan dengan nilai sejati ini sederhananya kita seperti menghitung galat. Jadi nilai eksak kurang nilai hampiran dibagi nilai eksak dikalikan 100%. Jadi galat hampiran yang kita hitung persentasenya. Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Coba 51. Nah, kita punya titik data. Katakanlah titik data itu kita simbolkan I, kemudian XI, kemudian FXI. Nah, I sama dengan 0, kemudian I sama dengan 1. Nah, untuk X0 itu 0, X1 0,8. X0 itu 0, X1-nya 0,8. Nah, sekarang kita cari X0, fx0 di mana? Oke, fx-nya itu adalah cos x. Nah, cos 0.
cos 0, 1. Nah, cos 0,8. Kita cari dulu cos 0,8. Kita pakai ketelitian 5 angka belakang koma ya. Tapi nanti untuk tugas ataupun ujian kita pakai 4 angka saja. Tapi untuk latihan kita coba sedikit lebih teliti. 0,69671. Kita dapatkan ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai F0,5 berdasarkan data ini. Oke, langsung saja solusinya. Nomor 1 ya. Jadi sesuai rumusnya untuk F interpolasi linier itu fx0 dikurang fx1 dikurang fx0 dibagi x1 dikurang x0 dikali x min x0. Nah, untuk penyelesaiannya, kalian boleh langsung tuliskan misalnya F1 0,5, langsung masukkan angka-angkanya, atau tulis dulu F1 X, masukkan angka X0, Fx0, Fx1, X-nya nggak dimasukkan dulu. Jadi kita pengen lihat persamaannya seperti apa, itu boleh saja, tidak masalah. Tapi kalau langsung pun tidak masalah, yang penting prosesnya benar gitu. Oke, Fx0 kita dapatkan 1. Jadi ini saya coba langsung masukkan saja F1 kalau 0, X sama dengan 0,5, jadi 1 dikurang Fx1 0,69671 dikurang Fx0 1 dibagi X1 0,8 dikurang 0, 0,5 dikurang 0. Nah, kita dapat berapa nih? Sorry, bukan minus ya, ini plus. Oke, jangan sampai salah. Oke, kita coba hitung 1 ditambah. Oke, 1 ditambah 69671 kurang 1 dibagi 0,8 kali 0,5. Oke. Dapatnya jadi 0, 1 itu 0,81044. Nah, ini nilai hampirannya. 81044. Oke, nah ini nilai hampiran. Nah, sementara nilai eksak fx sama dengan cos 0,5 itu 0,8758. Sekarang kita bandingkan nilainya. Jadi 0,87758 dikurang 0,81044. Kita bandingkan nilainya kali 100%. Nah, kira-kira berapa galatnya? Perbandingannya. Jadi ada galat sebesar 7,6%. Ini perbandingan nilainya. Jadi galat hampiran relatifnya ini 7,6%. Nah, ini nilainya, nilai interpolasinya.
ini nilai interpolasinya. Nah, persamaan interpolasinya boleh saja kalian buat. Oke, nanti di contoh kedua saja kita selesaikan secara berurut. Nah, ini interpolasi linearnya 0,81044. Kemudian nilai eksaknya ini 0,87758. Nah, ini perbandingannya. Jadi perbandingannya itu boleh kita hitung menggunakan galat. Jadi galat hampiran relatifnya ini 7,6%. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita punya diminta untuk menghitung len 2 jika memiliki data len 1 sama dengan 0, len 6 sama dengan 1,79176. Oke. Len. Jadi misalkan fx itu sama dengan len x. Kita punya data i0, kemudian xi. Nah, i0 itu sama dengan x-nya 1, x0 itu 1, x1 itu sama dengan 6. Nah, fx1, fxi, fx0 untuk x0-nya sama dengan 1 itu adalah 0. Kemudian fx1 untuk x sama dengan 6, f6 itu sama dengan 1,79176. Oke, kita dapatkan datanya seperti ini. Nah, oke. Interpolasi linear f1x sama dengan f0 plus fx1 dikurang fx0 bagi x1 dikurang x0, x dikurang x0. Oke. Nah, kita tuliskan dulu persamaannya. Jangan dulu dimasukkan nilai x-nya. fx0 itu adalah 0 ditambah fx1 1,79176 dikurang 0 dibagi 6 dikurang 1 kali x min 1. Nah, inilah. Nah, ini persamaannya. Ini persamaannya. Kita coba hitung dulu. Kurang 0 dibagi 5 dikali jadi 0,35835x min 1. Nah, ini persamaan interpolasi linear untuk titik datanya. Ini persamaan polinomialnya. Inilah persamaan polinomnya. Persamaan polinomialnya. Ini, nah, untuk x sama dengan 5, x sama dengan 2, pertanyaannya adalah tentukan nilai len 2. Tentukan nilai fx dan x untuk f2 sama dengan len 2. Berapa? Oke, langsung saja masukkan. Jadi f1 2 itu sama dengan 0,35835 kali 2 dikurang 1. Ya, sama dengan 0,35835. Nah, nilai eksaknya jadi nilai eksak len 2 itu sama dengan
0,69315. 0,69315. Oke, nah perbandingannya adalah, jadi kalau kita membandingkan dengan nilai hampirannya, dibuat seperti ini. Kita hitung galat hampirannya berapa. Oke. Jadi terdapat galat sebesar 48,3%. Wow, besar sekali. Nah, ini kalau kita menggunakan interpolasi linier. Interpolasi linier. Jadi untuk cos, untuk fx sama dengan cos x itu kita dapatkan, jadi ada kesalahan 7,6%, kesalahan relatif. Kesalahan hampiran relatifnya ini 7,6. Sementara kalau untuk ln x besar sekali, 48,3. Nah, untuk contoh 3, coba kalian kerjakan sendiri. Ini kan jaraknya lebih rapat. Ini ln 1, kemudian ln 4. Ln 1 dan ln 4 kalian kerjakan sendiri, kira-kira berapa galatnya dengan langkah-langkah yang sama. Oke. Tuh. Nah, tadi kita udah bahas tentang interpolasi linear, sekarang kita lanjut ke interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik di mana? Nah, kalau interpolasi linear kita cuma punya dua titik, x0, y0, x1, y1. Nah, kalau di kuadratik, interpolasi kuadratik kita tambahkan satu titik lagi, x2, y2. x2, y2. Nah, jadi secara umum, nah, kalau kita turunkan rumusnya, kita dapatkan ini. Jadi interpolasi ketiga titik ini, interpolasi yang melalui ketiga titik ini, merupakan polinomial kuadrat. Polinomial kuadrat yang berbentuk f2x b0 plus b1 x min x0 dikali x min x0 ditambah plus b2 dikali x min x0 dikali x min x1. Nah, kalau dalam bentuk yang lebih panjang ini, dalam bentuk yang lebih panjang, perkalian faktor saja untuk b2-nya, selesai, masuk ke sini, terus dikelompokkan suku-suku yang sama. Nah, suku-suku yang sama dimasukkan, variabel dengan suku dengan variabel x yang sama dikelompokkan, itu didapatlah ini. Nah, atau dalam bentuk yang lebih umum, jadi bentuk polinomial, f2x adalah a0 plus a1x plus a2x kuadrat, di mana a0 itu adalah ini, jadi a0, nih, ini jadi b0 dikurang b1x0, kemudian ditambah b2 x0 x1. Jadi dia parameter, tidak ada unsur x yang tidak ada unsur x-nya. Nah, kalau ini kan, kemudian a1 variabel x pangkat 1. A1 itu melekat pada variabel x pangkat 1. Jadi b1 kan, b1 kemudian dikurang b2 x0 kemudian dikurang b2 x1. Jadi ini b1 min b2 x0 min b2 x1. Itulah nilai A1. Nah, sisanya A2 adalah B2. A2 adalah yang melekat pada suku X kuadrat, variabel X kuadrat, B2. Nah, bagaimana kita menentukan nilai B0, B1, kemudian B2? Nah, kalau kita utak-atik rumus ini, kalau kita utak-atik persamaan ini, maka kita dapatkan B0 sama dengan fx0. B0 sama dengan fx0, kemudian B1 sama dengan fx1 min fx0, x1 min x0. Jadi ini sama dengan suku interpolasi linear kan? Interpolasi linear, suku pertamanya.
Nah, kemudian B2-nya X2, pokoknya hubungannya X2 dengan X1 dikurang X1, X0. Dibagi X2 min X0. Nah, ini kelihatannya banyak. Gitu. Kelihatannya banyak. Tapi kalau kita udah menghitung ini, otomatis kita tinggal menghitung ini saja dalam proses perhitungan nanti. Jadi kalau ini sudah dihitung, jadi ini kan udah dapat, tinggal ini jadi dihitung, tinggal masukkan nilai ini. Oke, kita langsung saja pakai contoh soal. Nah, contoh soalnya sama. Contoh soal sama dengan contoh 5.1, tapi dengan titik yang berbeda. Jadi kita tambah satu titik. Jadi lebih rapat ya. Lebih rapat. Tadi kalau untuk cos X itu X0-nya 0, X2, X1-nya 0,8. Nah, sekarang kita buat lebih rapat intervalnya, jarak antar titik, jarak antar X ini kita buat lebih rapat intervalnya. Jadi 0,4, 0,4. Jadi 0, X0 ke X1 0,4, X1 ke X2 0,4 jaraknya. Oke, pertanyaan tetap sama. Ini sama juga dengan ini, yang nomor 2, yang len tadi. Kita pakai tambah satu lagi, 1, len 1, kemudian len 4, dan len 6. Titik data yang diketahui. Oke, kita langsung saja bahas contoh soal. Oke, kita langsung bahas contoh soal. Contoh 52, nomor 1, di mana kita punya fx sama dengan cos x, jadi sama dengan, jadi kita punya data-datanya i, xi, fxi. Jadi untuk i sama dengan 0, i sama dengan 1, i sama dengan 2. Xi 0 itu adalah 0, xi 1 itu adalah 0,4, kemudian xi 2 itu adalah 0,8. Nah, x0 kita dapatkan 1, kemudian 0,8 tadi sama dengan 0,6967 69671 ya. Kita pakai 0,69671. Oke. Nah, 0,4 itu 0,92106. 0,92106. Nah, kita punya 3 titik data. Otomatis polinomialnya adalah polinomial kuadratik. Contoh 2. Oke, interpolasi kuadratik. Nah, jadi kita sudah langsung saja kita masukkan persamaannya. Untuk interpolasi kuadratik itu adalah ini. Nah, B0 plus B1 X min X0, kemudian B2 X min X0, X min X1. Oke, plus semua ya. Jadi B1 X min X0, kemudian ditambah B2 X min X0, X min X1. Oke. Ini persamaan umumnya, di mana B0 sama dengan fx0. Nah, B0 fx0 sama dengan 1. Kemudian
B1 sama dengan fx1 dikurang fx0 x1 dikurang x0. Nah, ini sebenarnya nilainya sama dengan interpolasi linier yang di atas tadi. Tapi saya tuliskan di awal, saya tuliskan kembali. Jadi 0. Oh, beda, sorry. X1-nya beda. 0,92106 dikurang 1 dibagi X1-nya 0,4 dikurang 0. Oke. Nah, ini dapatnya minus 0,19735. Oke, nah B2. Nah, B2 yang lumayan panjang. Oke, B2 itu fx2 min fx1 x2 min x1 dikurang ini fx1 kurang fx0 x1 min x0, nah dibagi x2 min x0. Nah, oke ya, perhatikan ya, ini rumusnya. Nah, ini diurut dari yang X terbesar baru ke X0. Oke, baru kita buat di sini persamaannya, lanjutannya. Ini tidak perlu dihitung lagi, langsung masukkan saja nilai ini. Oke, fx2 kita dapatkan 0,69671 dikurang fx1-nya adalah 0,92106 dibagi x2-nya 0,8 dikurang 0,4. Nah, dikurang ini min 0,19375. Min 0,19735 dibagi 0,8 dikurang 0. Ini hasilnya berapa? Oke, saya tuliskan perlahan-lahan saja. 0,69671 dikurang 9 dibagi 0,4. Itu kita dapatkan min 0,8, berarti ini ditambah ya, plus 0,19735 dibagi 0,8. Sehingga kita dapatkan min 0,45441. Nah, setelah kita dapatkan nilai B0, B1, B2, kita tinggal masukkan ke persamaan umum yang di atas ini. Jadi persamaan linear, persamaan polinomialnya, maka jadi persamaan polinomialnya adalah f2x b0 1 nggak boleh, jadi 1 plus b1 berarti di sini minus 0,19735 ya, x min x0, sorry,
X0-nya 0, otomatis X saja. Kemudian B2-nya adalah min, berarti min ya. Min 0,45441 X plus 1X is X kali X min X1. X min X1. X min 0,8. 0,4. Ini dia. Oke, atau dalam bentuk yang ini saya urutkan perlahan-lahan ya. Runtut, jadi tidak ada min X kuadrat, jadi 0,45441 X kuadrat min 0,4X. Oke. Min 0,45441 X kuadrat plus 0,18176X. Nah, inilah F2X-nya. Nah, jadi pertanyaannya adalah cos Fx sama dengan cos X untuk F sama dengan 0,5 sama dengan cos 0,5. Apa? Udah, tinggal masukkan saja nilainya. Jadi F2 polinomial derajat 2, orde 2 untuk X sama dengan 0,5 itu sama dengan 1 dikurang 0,19735 dikali 0,5 kurang 0,45441 0,5 kuadrat plus 0,18176 kali 0,5. Oke. Ini belum saya sederhanakan nih, harusnya bisa disederhanakan nih. Yang 0,197 plus ini. Oke, 1. Jadi didapatkan hasil 0,87860. Ini. Nah, bandingkan dengan hasil interpolasi yang pertama tadi, 81. Oke. Sorry. Nah, nilai eksak. Jadi, nilai eksak cos 0,5 itu 0,87708 ya. Nah, makanya perbandingannya adalah 0,877
di 0,1%. Ada perbedaan 0,1%. Jadi selisihnya 0,1% kalikan 100. Nah, ini 0,1% galatnya. Nah, jadi dari sini dapat kita lihat bahwa makin rapat, intervalnya makin rapat, titik datanya makin banyak, otomatis polinomialnya makin tinggi, orde polinomial makin tinggi, otomatis interpolasi yang dihasilkan juga makin akurat. Oke, kita coba ke contoh nomor 2, 52.2. Jadi, ini nomor 2, di mana fx sama dengan ln x, kita punya data. Nah, kita punya data ln 1, 4, dan 6. Jadi, xi, fxi 0, 1, 2. Jadi, x0 itu 1, x1-nya adalah 4, x2-nya adalah 6. 1, 0, yang 6 ini 179, 176. Kemudian yang 4, 38629. Oke. Nah, ini kita punya titik data seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita mau menentukan persamaan interpolasinya. Jadi kita tentukan dulu, kita tuliskan ulang kembali biar ingat. B0 plus B1 X min X0, kemudian plus B2 X min X0, X min X1. Ini ya. Nah, baru kita masukkan B0 sama dengan Fx0 sama dengan 0. Kemudian B1, Fx1, Fx0, X1 min X0. Itu sama dengan Fx1-nya adalah 1,38629 dikurang Fx0-nya adalah 0, kemudian 4 dikurang 1. Oke, otomatis kita dapatkan 38629 dibagi 3. 0,46096. 0,46096. Oke, untuk B2-nya itu adalah Fx2 min Fx1, X2 min X1 dikurang Fx1 kurang Fx0, X1 min X0 dibagi X2 min X0. Oke. Maka kita dapatkan, langsung masukkan ini, Fx0-nya adalah 0, Fx2-nya adalah 1,79176 dikurang Fx1-nya 1,38629, X2-nya adalah 6, X1-nya adalah 4 dikurang ini B1, ini kan B1 ya. B1 0,46096 dibagi X2-nya 6, X0-nya 1. Oke. Kita coba hitung. 176 dikurang ini 0.
minus oke. Nah, kita dapatkan, kita masukkan ke persamaan polinomialnya. Setelah kita dapatkan B0, B1, dan B2, baru kita masukkan ke persamaan polinomial. B0 itu 0, 0, plus B1-nya 0,46096, kemudian X min X0-nya 1, X min 1, ditambah, karena dia minus, berarti min 0,05164 X 1 dikali X min ini bukan 1 ya. Ini X1-nya kan X0-nya 1, sorry. X0-nya 1, X1-nya 4. Oke. Sudah dapat. Jadi, yang ditanya adalah Fx sama dengan ln X untuk F sama dengan 2, maka ln 2 sama dengan berapa? Oke. Otomatis F2 sama dengan 0 plus 0,4696 46096 2 dikurang 1 0,05164 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 4, maka F2 2 sama dengan oke. Kali 1 kali 0,56424. Coba bandingkan. Oke. Nah, sangat beda jauh ya. Oke. Nah, ini nilai hampirannya. Ini nilai hampiran. Oke, nilai hampiran. Nah, nilai eksak ln 2 itu kan 0,69315. 0,69315 otomatis bandingkan dengan nilai eksaknya 0,69315 dikurang 0,56424 0,69315 kali 100%. Ini galat hampiran relatif ya, sekali lagi saya ingatkan. Ada di bab 2 tentang dari Taylor dan galat. 69315 kemudian dikurang 0,5644 terdapat error 18,5%. Nah, ini jadi makin bisa dibandingkan dengan interpolasi linear. Interpolasi linear itu lebih kecil galat yang dihasilkan. Jadi karena titiknya bertambah, jadi awalnya kita menggunakan 2 titik, sekarang menggunakan 3 titik dengan kerapatan yang berbeda. Jadi tadi kan intervalnya 6 ya, 1 sampai 6, intervalnya 5. Nah ini intervalnya rapat 1, 4, 4, 6. Jadi 1, 4 intervalnya 3, 4, 6 intervalnya 2. Nah ini
Jadi makin intervalnya makin rapat, titiknya makin banyak, otomatis dihasilkan, maka didapatkan hasil yang lebih akurat gitu loh, mendekati nilai eksaknya. Oke, kemudian lanjut lagi kita ke interpolasi kubikal. Interpolasi kubikal. Nah, interpolasi kubikal sama saja. Jadi kalau interpolasi kuadratik tadi pakai 3 titik, nah kubikal kita pakai 4 titik. Pakai 4 titik. Kubikal 4 titik. Nah, kalau kuadratik hanya sampai B2, X0, X1. Nah, untuk yang kubikal otomatis kita gunakan X0, X1, dan X2. Jadi melibatkan B3. Bentuk umumnya seperti ini. A0, A1, A2, E kuadrat plus A3, X3. X pangkat 3, sorry. Nah, bagaimana menentukan nilai B0, B1, dan B2, B3? Jika kita turunkan dari persamaan ini, maka kita dapatkan B0. Nah, perhatikan di sini. Sampai di sini kita udah bahas. Sampai di B2. Jadi sampai di B2 ini adalah interpolasi kuadratik. Tapi di kubikal kita tambah lagi fx3 min fx2 per x3 dibagi dikurang x2. Nambahnya di sini saja. Nah, jadi makin tinggi ordernya itu makin panjang dia. Kalau kita pakai interpolasi yang sederhana ini. Oke. Nah, ini saja yang B1, B0, B1, B2 itu sama. Interpolasi kuadratik, kubikal tinggal tambah ini saja. Nah, untuk contoh soal ini saya harapkan bisa dikerjakan mandiri. Jadi tinggal menambah B3 saja, tambah B3 saja. Sisanya ya interpolasi linear kuadratik kan sudah contohnya sudah cukup detail. Untuk kubikal saya harapkan bisa dicoba-coba sendiri sehingga bisa lebih memahami gitu ya. Sambil belajar, sambil mengerjakan contoh soal. Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini kita cukupkan sampai sekian pembahasan interpolasi. Jadi sudah dapat 3 linear, kuadratik, kubikal. Di lain kesempatan yang akan datang saya akan coba tampilkan dalam bentuk Excel. Kita akan lihat perbandingan grafik secara grafis. Kalau ini kan perhitungan ya, secara hitung-hitungan. Nah, ini secara hitung-hitungan sudah kelihatan sebenarnya makin rapat, kemudian titiknya makin banyak, otomatis ketelitiannya makin tinggi. Nah, ini sudah kelihatan, tapi nanti pada pertemuan selanjutnya akan saya coba rangkum dalam bentuk Excel, jadi kelihatan grafiknya, pendekatan kurva-kurva yang kita dapatkan. Oke, cukup sekian pembahasan materi metode numerik tentang interpolasi, tentang pencocokan kurva, subbab interpolasi. Jika ada pertanyaan ataupun hal yang ingin didiskusikan, lebih enak diskusi ya, bukan pertanyaan. Jadi boleh jadi saya juga bukan tidak tahu ya kelewat gitu ya. Jadi kelewat pembahasan mungkin bisa didiskusikan di grup WA saja. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.